Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dan sangat baik bagi kami. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Engkau tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Engkau menjagai, melindungi kami. Bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa. Itu bukan karena kekuatan kami, karena kehebatan kami, tetapi itu semata-mata karena anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan, karena saat ini kami masih bisa bersama-sama beribadah dengan seluruh jemaat Tuhan, sekalipun mereka saat ini berada di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi hati dan jiwa kami, sehingga puji-pujian, doa, dan kebenaran firman-Mu yang mau disampaikan oleh hamba-Mu ini akan dapat mengarahkan kami, menguatkan kami, menjernihkan hati, jiwa, roh, pikiran kami, untuk kami dapat melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi supaya firman-Mu ini nanti menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, di minggu ini, yang terambil dari kitab Efesus. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Efesus, Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 21. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian isi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi tema bagi kita, hidup bijaksana di akhir zaman. Hidup bijaksana di akhir zaman. Ini yang menjadi tema bagi kita untuk saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini, kita sering menemukan begitu banyak tantangan, pergumulan, dan masalah yang terjadi. Bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah pelayanan. Belum lagi bencana-bencana yang terjadi. Belum lagi peperangan, belum lagi penindasan, belum lagi berbagai macam kejahatan-kejahatan kriminal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tidak sedikit orang yang stres, tidak sedikit orang yang kecewa, tidak sedikit orang yang sedih dan menderita, termasuk orang-orang Kristen. Mereka tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan?
Kita anak-anak Tuhan yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya akan kasih dan kebaikan Allah, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga sama seperti mereka? Hidup dalam ketakutan, stres, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kesedihan. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang beriman harus percaya bahwa kita mampu menghadapi dan mengatasi segala masalah pergumulan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Ya, kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca ini tadi. Yang pertama, ya, di ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Kita harus memperhatikan dengan seksama hidup kita. Saat ini ada begitu banyak orang lebih senang memperhatikan kehidupan orang lain daripada kehidupannya sendiri. Ya. Orang lebih senang melihat kelemahan kekurangan orang lain daripada melihat kelemahan dan kekurangannya sendiri. Apa yang orang lain pakai, apa yang mereka makan, rumah tangga mereka, bahkan sampai ke hal-hal terkecil pun bisa menjadi bahan pembicaraan. Orang lebih suka melihat kesalahan orang lain daripada memperhatikan kehidupannya sendiri. Kalau kita melihat di saluran televisi, itu acara infotainment ya. Di sana lebih banyak membicarakan kehidupan orang lain, terutama kejelekan-kejelekan orang lain. Mereka begitu senang membicarakannya, ya, dan membesar-besarkan masalah-masalah orang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengajar kita agar kita lebih memperhatikan diri kita, apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan lebih banyak memperhatikan kekurangan dan kejelekan orang lain. Sementara kita merasa bahwa kita tidak memiliki kesalahan apa-apa. Ya. Jadi yang pertama tadi firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memiliki sikap yang bijaksana, kita punya kerelaan hati untuk dibentuk. Ya. Di dalam ayat yang ke-15 itu tadi, 15b dikatakan, ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya untuk bisa hidup bijaksana, kita harus mau dibentuk terus menerus. Ya, kita harus mau belajar tentang kehidupan ini. Kita harus mau mendengar. Kita harus mau mendengar nasihat. Kita harus terus belajar, ya, mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan. Ya, inilah yang dikatakan orang arif, yang terus menerus disempurnakan. Tetapi banyak orang yang tidak pernah mengalami perubahan karena dia tidak mau belajar. Ya. Bahkan ketika orang lain memberi nasihat, dia tidak mau mendengar dan merasa diri sudah benar. Ya. Dia tidak mau dinasehati. Dia tidak mau diarahkan. Ya. Inilah kondisi orang bebal. Mereka adalah orang yang merasa tahu segala-galanya. Mereka begitu sombong dan angkuh. Tidak mau menerima nasihat, ya, dari siapapun. Ya. Yang pada akhirnya hidupnya tidak pernah mengalami perubahan. Karena apa? Karena mereka tidak mau diarahkan. Tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima bimbingan. Mereka merasa benar sendiri, ya. Mereka begitu sombong dan angkuh di dalam hidupnya. Jadi firman Tuhan mengatakan, ya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang mau merendahkan dirinya, mau mendengar nasihat, mau mendengar bimbingan, ya, mau menerima masukan-masukan dari orang lain, ya, sehingga kita dapat mengalami perubahan-perubahan yang semakin baik di dalam hidup kita. Yang ketiga,
Di ayat yang ke-17 dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini ada kata usahakanlah. Ya, ada kata usahakanlah. Berarti ada sebuah upaya, ada sebuah usaha yang harus kita lakukan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Untuk hidup bijaksana di akhir zaman ini memerlukan sebuah upaya. Usaha yang terus menerus karena dunia ini selalu mencoba menarik kita untuk kita semakin jauh dari Tuhan. Ya, banyak tawaran-tawaran sekarang ini, kenikmatan-kenikmatan ya yang membuat kita jatuh terprosok dan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya kita kehilangan Tuhan. Supaya kita mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Baru yang keempat, yang terakhir, ya, menjaga ketaatan kita. Itu di ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Menjaga ketaatan kita, ya, menjaga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang beriman. Kita orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Ya. Dan Tuhan kita ingin menjadi berkat, menjadi terang, menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Ya. Harus kita jaga identitas kita sebagai anak Tuhan. Karena di dalam kehidupan masyarakat kita melihat begitu banyak percekcokan, keributan, perselisihan. Ya. Baik itu antar sekolah, kampus, golongan, antar masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga. Ya. Kadang-kadang kita melihat hanya karena masalah perkataan, orang begitu mudah menghakimi, mengolok-olok, mencibir, bahkan sampai membunuh. Hal seperti ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang hanya karena dua orang pemuda yang berselisih, ya, ini bisa mengakibatkan peperangan antar kampung yang satu dengan kampung yang lainnya, antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Kita melihat, ya, seperti di Jakarta sering tawuran antar sekolah, hanya gara-gara perkataan. Mereka saling berperang, saling menyakiti, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menjaga identitas kita. Ya, perkataan kita, bahkan cara kita menyampaikan kata-kata kita kepada orang lain. Ya. Kita tahu bahwa kita memang manusia yang lemah. Manusia yang berdosa, yang memiliki kekurangan, kelemahan di dalam hidup kita. Banyak masalah yang tidak bisa kita atasi dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, karena kita memiliki keterbatasan. Ya. Tetapi kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang Maha Kuasa. Ya. Mari kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita, agar Roh Kudus mengendalikan dan menguasai hidup kita. Saya yakin dan percaya orang yang membuka hati dan jiwanya kepada Tuhan, yang mengundang Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, dalam menghadapi dan mengatasi semua masalah. Saya yakin dan percaya tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Sebesar apapun, kesulitan apapun. Karena Roh Kudus akan menolong kita, akan membantu kita di dalam mengatasi semua masalah dan persoalan kita. Sehingga kita dapat, ya, berkata-kata dengan bijak dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Untuk itu kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, banyak orang yang tidak senang
membicarakan masalah akhir zaman. Orang mengatakan itu bohong. Ya. Tidak ada akhir zaman. Itu kebodohan. Ya. Tetapi kita melihat apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita melihat sudah banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di luar apa yang kita yang tidak dapat kita bayangkan. Ya, permasalahan persoalan yang datang terus menerus tidak ada henti-hentinya. Yang menelan banyak korban. Ya. Selama kita hidup, kita akan mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini. Tetapi saya yakin dan percaya jika terus kita berserah dan berharap kepada Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa keluar dari setiap masalah dan persoalan ini dan kita akan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Ada amin? Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Banyak Perkara. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya berharap seluruh jemaat sudah mempersiapkan tadi anggur dan roti. Ya, untuk itu sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Rahmani, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Ya, saat ini kita bagi roti dan anggur bagi keluarga kita masing-masing. Mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Mari kita angkat cawan minuman. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah, ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Amin. Mari kita bersatu dan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus sebagai bentuk kasih Tuhan yang begitu besar dan pengorbanan Tuhan yang begitu tulus untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Bapa di surga. Hingga sampai saat ini Engkau tidak pernah berhenti untuk terus membimbing kami, menolong kami. Supaya kami tidak jatuh, tetapi supaya kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini, yang sudah melakukan perjamuan kudus. Biarlah mereka boleh semakin tetap semangat di dalam Tuhan. Bahkan di dalam menghadapi segala tantangan persoalan yang mereka hadapi. Mereka hanya selalu bersandar dan bersandar serta berharap hanya kepada Tuhan saja. Jangan biarkan mereka mengandalkan pikirannya. Jangan biarkan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi biarlah mereka selalu mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena kami yakin di dalam Tuhan kami akan dapat mengatasi semua masalah persoalan hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini yang mengalami sakit penyakit. Termasuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di mana kekuatan mereka sudah semakin berkurang. Penglihatan, pendengaran, semangat mereka juga Tuhan semakin berkurang. Tuhan Engkau tolong mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pulihkan mereka. Supaya mereka mengalami kesembuhan dan
kekuatan yang baru kembali di dalam Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini kesulitan di dalam kehidupan ekonomi. Mungkin pekerjaan usaha mereka sekarang ini sedang kesulitan. Bapa di surga, Engkau tolong mereka, berikan jalan keluar. Berikan mereka hikmat supaya mereka Tuhan dapat melihat ada satu rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak berputus asa, tetapi mereka yakin dan percaya bahwa mereka akan mampu untuk mengatasi kesulitan mereka. Dan usaha yang akan mereka jalankan kelak akan berhasil dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu supaya mereka tidak putus asa, tetapi selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Bapak Presiden yang saat ini terus berusaha Bapak untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Termasuk para menteri, DPR, MPR, dan bahkan TNI, Polri, mereka bersama-sama bergandengan tangan. Tetapi di tengah-tengah usaha mereka, begitu banyak juga orang-orang Tuhan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah pada saat ini. Tuhan Yesus, kami terus berdoa supaya Engkau memberkati bangsa kami ini. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka dengan sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, dengan adil. Berikan kepada mereka kesadaran yang penuh. Sehingga mereka Bapak terus berusaha untuk dapat membenahi bangsa kami ini ke arah yang lebih baik lagi. Berkati para dokter yang saat ini sedang berusaha untuk mengobati para pasien yang terkena virus saat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan hikmat dan bijaksana. Berikan kekuatan bagi mereka supaya mereka Tuhan terus bersemangat di dalam merawat para pasien. Sehingga mereka Tuhan dapat mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang ada di saat mereka merawat para pasien saat ini. Berkati keluarga mereka supaya keluarga mereka tetap mendukung dan terus yakin dan percaya bahwa perjuangan mereka berada bersama-sama dengan Tuhan. Berkati juga para pasien saat ini. Tuhan, Engkau berkati hati, jiwa, roh, pikiran mereka supaya mereka tetap semangat. Supaya mereka tidak down, tetapi supaya mereka tetap berjuang melawan virus ini. Biarlah mereka boleh mengatasi segala kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Sehingga kelak mereka dapat menjadi pemenang karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh umat Kristiani yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Sekalipun pemerintah saat ini sudah mengizinkan untuk membuka gereja untuk ibadah. Tetapi kami terus mempercayakan gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Supaya berikan mereka hikmat dan bijaksana. Supaya ketika mereka Tuhan membuka ibadah, mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga ketika gereja dipakai ibadah, maka tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi, bahkan terinfeksi virus. Tetapi kami bebas dari virus dan kami boleh bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati para majelis supaya ada satu kerjasama dengan para hamba Tuhan. Dan kami bersama-sama Tuhan dapat membimbing mengarahkan seluruh jemaat-Mu untuk boleh semakin tekun dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan dulu juga keluarga kami masing-masing. Berkati keluarga kami supaya kami Tuhan boleh semakin kuat, semakin teguh dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.